Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Waalaikumsalam Rasidi, warahmatullahi wabarakatuh. NIM 2023 133 1027. Dan saya Aris Miftahul Pasha, NIM 2023 131 056. Dari program studi teknik mesin, kita akan mengerjakan tugas akhir bahasa Indonesia. Tulisan karya ininya yang berjudul Super Absorbent Polymer sebagai solusi petani menghadapi kekeringan berkepanjangan efek global warming. Latar belakang Super Absorbent Polymer (SAP) adalah jenis material polimer fungsional yang dapat menyerap air dalam jumlah besar, mengembang dan menjaga air tidak mengalir keluar. SAP biasanya terbuat dari polimer hidrofilik yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. SAP dapat menyerap air hingga 300 kali beratnya sendiri dan membentuk gel yang lembut dan lengket. SAP banyak digunakan dalam produksi kebersihan pribadi, pertanian, kedokteran, dan teknologi pemisahan. SAP untuk tanaman dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kekeringan tanah akibat pemanasan global. Dengan menggunakan SAP untuk tanaman, petani dapat menghemat air, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi biaya produksi. SAP untuk tanaman juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca karena tanaman yang sehat dapat menyerap lebih banyak karbon dioksida dari udara. SAP untuk tanaman dapat menjadi salah satu cara adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah menganalisis kondisi kekeringan akibat global warming di Indonesia yang merugikan petani. Dua, mengetahui kemampuan super absorben polimer SAP pada kondisi lahan kering. Tiga, memberikan rekomendasi penggunaan super absorben polimer SAP sebagai solusi dan atau upaya adaptasi kondisi kekeringan di Indonesia. Manfaat penulisan ilmiah ini adalah satu, penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi penggunaan superabsorben polimer (SAP) sebagai solusi kekeringan berkepanjangan akibat global warming. Dua, bagi petani dan masyarakat umum, penulisan ilmiah ini diharapkan menjadi solusi dan atau upaya adaptasi guna menghadapi kondisi kekeringan berkepanjangan yang merugikan petani. Tiga, bagi mahasiswa dapat menambah keilmuan terkait penggunaan superabsorben polimer sebagai solusi kekeringan berkepanjangan. Empat, bagi institusi pendidikan, penulisan ilmiah ini dapat diharapkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait penggunaan absorben polimer sebagai solusi kekeringan berkepanjangan akibat global warming. Lima, bagi perusahaan, penulisan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan produksi dan market super absorben polimer di Indonesia mengingat petani sangat membutuhkan super absorben polimer pada kondisi kekeringan berkepanjangan. Gagasan, menurut NASA, Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NOAA, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, dan juga Met Office, Badan Cuaca Inggris, pada tahun 2019 tercatat sebagai suhu terpanas kedua dalam catatan rekor sejak 1850.
Pemanasan ini disebabkan oleh gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer. Emisi gas rumah kaca diprediksi akan terus bertambah pada masa mendatang. Berikut data tingkat perubahan suhu rata-rata global yang terlampir. Menurut catatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2019, kekeringan telah melanda 102.746 hektar lahan padi di Indonesia, setidaknya 7 provinsi. Data provinsi yang mengalami gagal panen akibat kekeringan tahun 2019. Dari data di samping menunjukkan bahwa kekeringan menjadi penyebab kerugian yang paling besar dibandingkan dengan penyebab lainnya. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Berikut rata-rata kerugian akibat iklim ekstrim menurut responden. Diperlukan upaya adaptasi dan atau solusi pada perubahan iklim, upaya nasional menjelang tahun 2050. Jika tanpa adaptasi, diperkirakan produksi tanaman pangan strategis akan menurun. Untuk padi menurun 20,30% sampai 27,10%, 13,60% untuk jagung, 12,40% untuk kedelai, dan 7,60% untuk tebu dibandingkan produksi tahun 2006. Potensi penurunan produksi padi tersebut berkaitan dengan berkurangnya lahan Jawa di Jawa seluas 100.000 13.003 hektar minus 146.473 hektar. Di Sumatera Utara 1.314 hektar sampai 1.345 hektar, dan di Sulawesi 13.672 hektar sampai 17.069 hektar. Berikut data luas kerusakan tanaman pada padi akibat kekeringan. Solusi umum yang ditawarkan: satu, teknologi irigasi. Teknologi irigasi adalah cara untuk menghemat dan mengoptimalkan penggunaan air untuk pertanian, namun memiliki biaya yang tinggi dan membutuhkan perawatan yang baik. Irigasi tetes adalah salah satu jenis teknologi irigasi yang mengaplikasikan air di sekitar zona akar tanaman, namun rentan terhadap penyumbatan pemupukan garam dan kekurangan debit air. Dua, penyesuaian waktu dan pola tanam. Peta kalender tanam disusun berdasarkan kondisi pola tanam petani saat ini. Existing dengan 3 skenario kejadian iklim, yaitu tahun basah, tahun normal, dan tahun kering. Solusi ini dikatakan kurang berhasil lantaran iklim sulit diduga. Tiga, penggunaan varietas unggul unggul tahan kekeringan, rendaman, dan salinitas. Varietas unggul mampu meningkatkan produksi, tahan terhadap hama penyakit utama, dan toleran terhadap kondisi lingkungan kurang baik. Namun penggunaan benih bermutu di tingkat petani diperkirakan baru sekitar 50%, harganya relatif mahal, dan benih bermutu tidak tersedia di sekitar tempat tinggal. Solusi yang ditawarkan untuk SAP atau superabsorbent polymer adalah material yang dapat menyerap dan menahan air di dalam jumlah yang besar. Kemampuan yang
unik untuk menahan air yang terserap, bahkan melawan tekanan merupakan keuntungan utama penggunaan polimer menyerap super ini. Sehingga tepat untuk mengatasi permasalahan gagal panen akibat kekurangan berkepanjangan. Superabsorbent polymer atau SAP adalah makromolekular yang tidak beracun, tidak menyebabkan iritasi dan tidak korosif, bersifat alami dan dapat terurai secara hayati. SAP dapat menyerap 300 kali beratnya dari 30 sampai 60 kali volumenya sendiri dan bisa menjadi hingga 99,9% cairan. Mekanisme hidrasi superabsorben polimer. Agregat absorben yang mengandung gugus karboksil COH akan bereaksi dengan air dan membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini akan menarik molekul air ke dalam agrigel absorben dan membentuk gel yang mengembang. Reaksi ini dapat ditulis sebagai agrigel min COOH plus H2O dan akan bereaksi menjadi agrigel min COOH H2O. Sedangkan untuk agregat absorben yang mengandung gugus amin atau min NH2 akan bereaksi dengan pupuk yang mengandung nitrogen seperti urea. Urea akan mengalami hidrolisis menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia kemudian akan bereaksi dengan gugus amin pada agregat absorben dan membentuk garam amonium. Reaksi ini dapat ditulis sebagai agregat min NH2 plus CO NH2 plus H2O dan akan mengikat menjadi agregat min NH3 plus CO2 plus OH min. Mekanisme penggunaan SAP di dunia pertanian. SAP dilarutkan dalam air dengan perbandingan tertentu sesuai dengan jenis dan dosis yang dibutuhkan. Kemudian larutan SAP disemprotkan ke tanah dan dicampurkan dengan pupuk sebelum ditanamkan. SAP akan mengembang dan menyerap air dan pupuk yang ada di tanah. SAP akan melepaskan air dan pupuk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanam. SAP akan terdegradasi secara alami menjadi nitrogen, amonium, air, dan kalium. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar di samping kanan. Kelebihan penggunaan SAP. SAP juga memiliki kelebihan sebagai berikut. Mengurangi frekuensi penyiraman atau irigasi hingga 50%. Karena SAP dapat mengeluarkan air saat tanah mulai kering dan tanaman membutuhkannya. Meningkatkan hasil tanaman karena SAP dapat mengikat atau mempertahankan unsur hara lebih lama sehingga kebutuhan nutrisi dan unsur hara yang terjaga. Meningkatkan struktur tanah karena SAP menjadi kelembapan tanah dan membentuk butiran dan struktur berpori di sekitar zona akar sehingga tanah tidak mudah luruh dan terbawa air yang dapat mengakibatkan erosi. Yang keempat, aman dan ramah lingkungan karena SAP dapat tergenerasi secara baik menjadi nitrogen, amonia, air, dan kalium. SAP juga tidak beracun. Yang keenam, meningkatkan porositas tanah dan yang keenam, mengurangi jumlah pemakaian pupuk. Dosis penggunaan SAP. Dosis yang sesuai penggunaan SAP dalam pertanian tergantung pada jenis tanaman, kondisi tanah, dan ketersediaan air. Secara umum, dosis yang direkomendasikan adalah sekitar 0,5 sampai 1% dari berat tanah atau 5 sampai 10 gram per liter air. SAP dapat dicampur dengan tanah atau pupuk sebelum diberikan ke lahan atau dapat disiramkan ke tanaman dalam bentuk larutan. Pihak-pihak yang terlibat untuk mendukung gagasan ini antara lain nomor satu adalah pemerintah. Jadi Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah memegang peran yang substansial. Dukungan ini dapat berupa inisiasi dan perizinan penelitian melakukan sosialisasi kepada petani, memberikan subsidi superabsorben kepada petani, serta bersinergi pada khalayak dalam proses realisasinya. Yang kedua, penulis. Penulis
Gagasan ini diajukan penulis untuk membantu permasalahan global, terkhusus Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang merugikan petani. 3. Peneliti. Peneliti akan melakukan pengujian efektivitas penggunaan superabsorben atau SAP pada beberapa varietas tanaman yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian akan didapatkan dosis penggunaan superabsorben polimer yang sesuai untuk kebutuhan varietas tanaman. Yang keempat, masyarakat atau petani. Masyarakat khususnya petani diberikan pemahaman penggunaan superabsorben polimer yang bisa digunakan sebagai jalan keluar atas permasalahan kekeringan yang berkepanjangan yang merugikan petani. 5. Produsen. Produsen SAP dalam hal ini memegang peranan penting karena sebagai penyedia yang memproduksi SAP, kualitas dan kuantitas harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan pasar. 6. Media sosial. Sebagai katalisator penyebar berita, media sosial diharapkan sebaik mungkin dapat memposisikan diri melakukan metode pendekatan dan persuasi pada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dan terutama kementerian negara terkait. Langkah strategis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, alur dari ini adalah dari penulisan ilmiah, kemudian penelitian yang tugasnya untuk memantau dan mengembangkan produk SAP, sosialisasi kepada masyarakat dan jajaran pemerintah perlu ada karena peran dari Kementerian Pertanian adalah untuk mengedukasi bahwa ada solusi untuk mengatasi permasalahan kekeringan. Kemudian implementasi sebagai wujud solusi dan upaya. eh, Implementasi merupakan poin utama untuk membuktikan keberhasilan konsep dalam merealisasikan tujuan, di mana tujuan utama gagasan ini untuk membantu petani menghadapi kondisi kekeringan berkepanjangan yang merugikan penggunaan superabsorben polimer atau SAP. Dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Superabsorben atau SAP merupakan inovasi cerdas untuk menyelesaikan permasalahan kekeringan berkepanjangan, efek global warming yang menghadapi petani. Kemampuan yang unik untuk menahan air yang terserap bahkan melawan tekanan merupakan keuntungan untuk utama penggunaan polimer penyerap super ini. Sehingga superabsorben atau SAP adalah jawaban tepat untuk mengatasi permasalahan gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan. Gagasan superabsorben polimer sebagai solusi petani menghadapi kekeringan berkepanjangan efek global warming merupakan gerakan untuk membantu petani menghadapi gagal panen yang merugikan. Demikian presentasi dari tim kami tentang gagasan untuk mengembangkan SAP atau superabsorber polimer. Terima kasih.